Yang perlu kalian garis bawahi adalah kalau sampai kalian basah, terus kalian lagi on the way ke puncak Lawu, nah itu harus hati-hati, jangan berhenti kelamaan. Aku tuh sudah berusaha banget buat ngejar COT bla. Ini kan cuma kelewatan 1 menit mas. Jawabannya Mas John tuh bagus sih Mas. Orang-orang yang finish sebelum COT mereka juga berjuang, bukan cuma masnya aja yang berjuang. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Tiba-tiba nunggu finish itu. Halo, apa kabar? Muka kita udah kayak penduduk India dan penduduk Mongol guys. Oke, balik lagi di channel Denny guys. Di sini kita lagi ada di penerbangan menuju ke Medan. Ini adalah rangkaian perjalanan menuju ke Chiang Mai. Cuman di sini aku mau ajak kalian buat nyaur utang atau menjawab request teman-teman semua. Kita bakal bikin sedikit tips and trick tentang Siksorogo Lawu Ultra, khusus kategori ultra yang 50K. Barangkali ini bakal berguna buat teman-teman semua yang bakal virgin di sana atau mau ngejar finish sebelum petang ala Danisika dan finish sebelum COT ala Aku juga gak. Oke, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Barusan terang bentar, hujan lagi. Ini bahaya nih guys, hampir puncak. Dingin nggak hujanan? Panasin cuacanya. Harusnya kalau move terus tuh bisa badannya hangat. Oke Cuk, yang pertama gear Cuk. Kira-kira gear di sana kalau Siksorogo Lawu Ultra tuh piye? Kayak itu kalau misalnya windproof itu mandatory ya? Mandatory dong. Mandatory. Jadi kalau aku selalu pakai windproof yang setipis mungkin, yang bisa masuk ke vest. Tapi windproof itu biasanya tak kasih ke dalam ziplock juga. Terus aku juga bawa kaos kaki cadangan. Kenapa? Karena aku tidak mau buang-buang waktu di drop bag. Oke. Jadi aku tidak pakai drop bag. Aku keliru nih. Kayaknya sebelum ngomong kayak gear, kita ngomong kayak cuaca dulu. Itu related. Jadi Siksorogo Lawu Ultra itu start di Skipan, yang mana itu sekitar ketinggian 1100 ya? Sekitar 1100 dan rata-ratanya tuh kalian bakal main di sekitar 1500 sampai 2500 dengan titik terendah mungkin 1000-an, titik tertinggi di 3265 atau puncak Lawu. Apal aku tahu. Nah, karena kita ada di gunung 3000-an, otomatis kalian bakal menghadapi tantangan yang berbeda guys, dibanding kayak ultra di Sentul, ultra di CTC. Kalau kowe tahu ultra di Sentul. Ora tahu sih. Ora tahu. Ultra di mana namanya? Di Semarang bahkan, karena khusus gunung 3000 tuh ada berbagai faktor eksternal yang bisa membuat performa kalian tuh mungkin bakal ngedrop. Contohnya cuaca, hujan. Kalau CTC itu kayak terkenal hujannya gitu loh. Terus kedua tuh oksigennya tipis juga. Nah, kok nih kita ngomong kayak SLU bukan CTC? Iya. Ngomong kayak SLU. Lah kok tadi ngomong CTC terkenal hujannya. Salah ya, SLU terkenal hujannya. Kalau aku pengen ngomongnya SLU, coba dia suka mana lagi. Astapu he. Terus oksigennya tuh jelas lebih tipis. Jadi buat kalian yang mau ikut race di Gunung 3000, kalian harus membiasakan dengan kadar oksigen, dan kayak kalian harus naik ke Gunung 3000. Jadi nggak bisa kalau nggak bisa kalau kalian mau race 3000-an latihannya di 2000-an. Masalahnya itu sudah kasep. Nih kita sekian hari sebelum race. Nah, terus selain cuaca lebih dingin dan hujan, nah hujan di Gunung 3000 tuh lebih menusuk daripada gunung yang lain atau daripada ultra di tempat yang lain. Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah kalau sampai kalian basah, terus kalian lagi on the way ke puncak Lawu, nah itu harus hati-hati, jangan berhenti kelamaan. Apalagi nongkrong di Mbok Yem kayak temanku goblok. Di Mbok Yem sih mungkin untuk menghangatkan badan enggak apa-apa cuy. Enggak, lah itu Miftah makan di depan nih sambil nongkrong, kan goblok. Ya itu untuk seputar
seputar demografi dari Gunung Lawu dan Siksorogo. No, terus untuk rutenya sendiri itu nanti ya titik tertinggi 3000. Nah, habis 3000 tuh nanti bakal rolling. Aku lompat lagi ya. Oh, Dari situ kan kita bahas gear, lanjut gear tadi. Sebentar cuy, ini ngomong ke rute dulu ndak? Gear dulu. Oh gear gitu. Ya tadi kayak aku bilang aku tidak mempergunakan kesempatan untuk pakai drawback karena buatku itu membuang waktu. Untuk aku yang mau mepet-mepet COT kayak harus nyari drawback dulu, itu tuh kayak hal yang ya itu buang-buang waktu. Makanya aku mendingan aku bawa sendiri, tak masukin ke dalam ziplock, jadi aman. Drawback itu di Candi Ceto Kilometer berapa ya? 33. Oh, kilometer Apal 33 banget guys. aku. Dan udah rada nanggung sih. Sebenarnya nggak rada nanggung juga cuy, karena habis itu tuh jadi aku membaca fenomena yang terjadi tahun ini, itu banyak orang yang mau taruh di drawback itu sepatu road. Iya. Karena pada bilang lu kan abis ini kan nggak ada tanjakan yang gimana-gimana, terus banyak cor-coran, bener banyak cor-coran, tapi ada beberapa segmen yang tetap masuk tanah. Jadi kalau aku tetap pakai sepatu trail kalau aku. Oke. Itu kan drawback ya. Tadi gue sudah bahas tentang gear belum loh? Jadi itu Apa sih yang dipakai gitu. Jadi ya kalau intinya aku yang penting mandatori sih cuy. ya intinya kita harus pakai sesuai mandatori. Lalu jaket kalau kalian punya waterproof. Kalau aku kalau race di Gunung 3000-an itu selalu bawa 2. Jadi jaket waterproof sama jas hujan 1 kali pakai. Aku kalau jaket windproof, kecuali mandatori waterproof. Ya gue belum pernah ngerasa kayak kedinginan sih soalnya sih. Lebih tepatnya entah kenapa aku tuh selalu didukung oleh cuaca. Jadi waktu SLU yang Loh, tapi aku kan orang ngono. Saya tahu waktu aku SLU 50 pun kan aku hujannya waktu turunan cuy. Ya, cuman kan konsepnya tidak seperti itu. Kan kita ngasih tips and trick. Lah, Jadi iya. kalau kalian punya jaket waterproof, menurutku bawalah. Iya, tapi itu lebih tebel. Kecuali Apa? yang mahal. Oh iya. Matamu. Bener coy, jaket waterproof itu buset dah, yang 3 juta up, 3 juta 4 jutaan tuh mirip kayak jaket windproof. Oke. Aku punya tuh satu. Nedau. Ya, Nedau juga, Compressport, Nedau, semua brand Salomon, Essex yang 3 juta 4 juta up itu build quality-nya top dan ringan banget guys. Nah, terus drawback kalau Ayu nggak pakai. Nah, kalau menurutku kalian tetap prepare masukin di dalam drawback. Tidak diperbolehkan. Mohon pastikan power bank. Perkara diambil itu urusan. Nah, itu maksudku minimal sepatu. Ya kalau aku yang wajib itu adalah 1 set aparel ya, atasan, bawahan, daleman kalau perlu. Terus sepatu, lalu kaos kaki. Terus nah ini yang kayaknya bakal kepake tuh nutrisi. Karena nutrisi itu kan kalau kita bawa kalau kalian ala-ala kayak Coach Kevin itu tuh nutrisinya banyak banget guys. Kalau dibawa dari awal sampai akhir tuh berat. Ini ngarep buat rasanya. Orangnya di depan jauh. Nah aku cuma 50 kilo. Aku tak bawa semua di vest sih. Buff perlu ya. Buff aku sama bawa 2. Jadi buff itu banyak gunanya, bukan cuma buat nutupin gini doang guys, tapi juga bisa amit-amit misalnya kena ankle itu bisa diikat jadi untuk mengganti tapping. Oke. Terus kemarin aku juga lihat ada yang patah di bahunya juga bisa dipakai buffnya. Kalau mandatorinya nggak ada glove, menurutku kalian bisa bawa glove. Oh iya, penting sih. Itu penting karena apalagi kalau nanti perosotan ya, tangannya itu kita bisa whisky. Kalau aku lebih penting tuh glove itu waktu downhill cuy. Oke. Karena kan kalau downhill aku tahu Medani tuh, Teko tuh. Bisa pegang-pegangan. Jadi kayak semua pohon, semua ranting itu pegang. Iya, kalian tahu Senaf Warrior Princess, nah gitu tuh guys. Sesau tahu BH tuh, ini sing lancip loh. Nah terus Mas Dani kira-kira perlu bawa trekking pole nggak? Nah untuk kategori 50, 80 dan 120 menurutku perlu. Perlu untuk naik.
di garis bawahi dulu ya, perlu kalau kalian sudah terbiasa. Ya, kalau enggak kan akan menyusahkan diri. Kalau kalian baru beli sekarang ini, Mending enggak usah. mending tidak usah. Atau Tidak usah. Nah, Daripada tugel, guys. si drawback itu kalian juga bisa manfaatin buat titip trekking pole. Ya. Jadi setelah turun dari Ceto tuh bisa dititipin. Cuman pesanku ya, kalau ini kan peserta SLU tahun ini kan banyak banget, ramai banget kan. Dan nanti 50 tuh bakal ketemu sama kategori 80 yang kenceng-kenceng. Dan 120 120 kayak jauh ya. timingnya enggak pas. Nah, di Candi Ceto itu kalian bakal antri. Oke. Minta ambil itu bakal antri, kecuali kalian 50 yang kenceng-kenceng atau pelan pok. Nah, itu karena aku enggak kenceng, makanya aku enggak pakai drawback. Antri banget toh. Pas Bukan masalah antri. Masalahnya aku masuk cuman ambil nasi sama soto terus aku pergi lagi. Karena aku ngejar si Opel. aku 2 tahun lalu lumayan antri. Maksudnya diambilnya tuh text time gitu loh. Nah itu. Banyak yang bilang gitu sih. Terus itu dulu ya. Next kita bahas rutenya. Lanjut. Oke, next tentang rute. Rute kita dari Ketinggalan 1100. Terus bakal rolling ke arah Mongerang ya. Terus di puncak Wilis. Tapi Mitis. Di puncak Mitis. Mitis tuh Mongerang itu. Berarti 50 sampai puncak ya. 50 Puncak Mongerang loh. 30 aja sampai lurus terus. 15 langsung kanan. Oh, oke. Jadi perbedaannya sama 30 itu berarti kalau 30 nggak sampai puncak toh. Katanya gitu loh ya. Kita belum Kalau pernah 30. kalau 80 dia lewat sebelum, pokoknya nanti perpisahan dia harus naik ke Jogolarangan dulu guys. Jadi puncak Mongerangnya tuh beda jalur. Nah, itu aku penasaran. Nah, 50 di sini dari kilometer 0 sampai 6 kayaknya udah antri ya. 0 sampai 6. Dan kalau 15 antri tuh. Ya sebenarnya enggak antri su. Enggak. Di kilometer 4 tuh bumi perkemahan apa itu toh? Itu tuh lebar banget. Jadi enggak mungkin antri. Cuman kalau tahun lalu itu ada genangan. Loh, setiap tahun ada genangan. Nah itu bikin bottleneck. Nah kalau SLU 50 pesanan berapa tahun ini? 2000-an? Mungkin. 1000 Lebih nggak kan? mungkin sih, 2000 sih nggak mungkin apa ya, mungkin Korbannya 15. katakan 800 ya, itu banyak sih, pasti bakal bottleneck. Nah itu disitu kalian sabar aja. Terus habis itu naik ke arah Mongerang. Ini Mongerang kalau menurutku yang krusial bukan naiknya sih, turunnya. Iya, turunnya tuh tajam. Turunnya- Gradiennya miring. Turunnya pendek tapi tajam, dan setelah sampai puncak itu kalian mungkin 1 kilo pertama tuh curam. Nah, aku tuh waktu Mongerang itu dapet itu aja karena barengan sama pendaki, terus jadi kayak serem. Karena pendaki itu kan belum tentu tahu cara downhill. Sedangkan mereka tuh kayak gluk gitu. Jadi ngeri. Ngikuti gitu ya. Yang pas V50 itu. Ya, terus kalau aku nggak ngerti ya rute Mongerang sekarang ya. Cuman kalau zamanku tahun lalu dan 2 tahun lalu dan 3 tahun lalu tuh masih ada titik-titik rumput yang bisa dilariin. Gak ada. Ya. Nah, itu sudah keinjek-injek. Ya kan gue kenceng, aku kan di belakang. Oh iya. Terus sudah keinjek-injek. Stand ada Ya kalau kalian pengen sub 12 jam berarti itu di situ harus ngebut dari awal. ngebut. Nah, dari situ pokoknya 1 kilo pertama licin, teknikal, curam. Budiku itu tembulnya kedoban. Nada. Terus setelah itu 1 kilo berikutnya tuh runnable. Menurutku runnable. Jadi kan curam terus mulai masuk pohon-pohon itu lumayan runnable. Itu biasanya ada fotografer di situ. Ya, ada itu foto. di tempatku nunggu nih Eli sama Kevin tahun kemarin. Di curam juga ada fotografer, cuman dia kayak ngumpet gitu. Oh, enggak tahu, tahunku enggak ada. Nah, terus di yang runnable itu tuh rada panjang, itu kalah ke arah WS Tlogo, WS3. WS Bawahnya Tlogo apa Delingo ya. bawahnya enggak tahu, bawahnya Cemoro Kandang. Ya pokoknya itu adalah sebelum jalan raya Cemoro Kandang Cemoro Sewu itu. Nah di situ kalian bisa lari juga. Terus nanti banyak 2 fotografer. kilo. Banyak fotografer tuh kebun apa sih? Kebun teh, kebun bukan teh ya. Kebun teh. Perkebunan gitu. Terus nanti, nah Ono sing dodol pentol, Cuk. ya betul. Ada es krim juga, es krim. Terus WS Logo Delingo. Ada pesan? Jadi tahunku 50K itu barengan sama ATM, final ATM. Di situ tuh makanannya banyak banget. Cuman tahun kemarin aku kan nongkrong di situ, Ju. Bayanganku ya WS sama kayak waktu aku dong, tapi ternyata beda, Ju.
Oke. Tidak sewah waktu aku 50 kilo. Jadi nggak tahu ya, karena tahun ini kan juga nggak bareng sama ATM, jadi kita nggak tahu isi WS kayak aku nggak bisa ngomong karena kan tahun kemarin aku nggak ikut. Tapi maksudnya gini, setimpang-timpangnya tuh tetap proper. Tetap bisa. Jadi sing mau tak maksud bukan itu, karena kita ngomong tips and trik buat ke depan. Pesanku adalah makan. Terus sama bawa makanan. Nah, saya tahu Karena- di sini kalian harus makan yang proper, anget-anget, banyak. Karena abis ini kalian bakal segmen Cemoro Nanjak. Kandang, Nanjak itu Sampai puncak Lawu. kalian dari WS ke base camp Cemoro Kandang itu aja tuh udah nanjak 2 kilo. dan aspal. Itu sudah makan energi lah, makan kalori lah. Nah, jadi intinya di sini kalian makan yang proper, ada anget-anget makanlah, yang gula-gula kalian minumlah, lalu kalian bawa sangu. Kayaknya aku nggak salah di situ selalu ada telur deh. Telur ya. Jadi bisa dibawa dimasukin ke Nah, tas. tapi aku tahun lalu aku makan ya. Kowe makan? Makan ya. Nah, aku makan. Nah, terus kalian keluar dari WS, jalan raya tuh nggak perlu terburu-buru guys. Nggak perlu langsung lari karena kalian makan, kalian slow down dulu aja, jalan dulu aja karena tuh bakal rolling nanjak. Kenapa? Dulu Karena tanjakannya masih panjang banget. banget. Nah, terus di sini tuh bakal ada COP cuy sekarang cuy. Iya, aku Di- baru tahu tahun ini ada COP. COP di Cemoro Kandang. Sebelumnya nggak ada guys. Jadi gini, tips pertama itu, tips kedua, kalau semisal kalian waktunya mepet, kalian masuk, kalian minum minum yang gula-gula, yang manis-manis, lalu bawalah bekal sebanyak mungkin Oh. tas. Nah, kalau misal pun ada nasi kayak gitu, itu bawa aja sambil jalan. Bisa. Nanti kan di Cemoro Kandang ada tempat sampah, tinggal dibuang di Cemoro Kandang. Bisa. Gitu. Bisa. Nek Jadi misalnya mepet loh ya. Jadi kalian bisa makan sambil jalan atau bawa sangu sambil jalan. Intinya moving, karena ketika kalian berhenti makan dan jalan sama full jalan sambil makan tuh tetap, menurutku tetap lebih cepat full makan sambil jalan guys. Karena kita targetnya untuk COP dulu nih. Nah, karena mungkin ada beberapa orang tuh, rata-rata orang ya, yang ketika nanjak tuh pelan, kalau turun lebih proper. Ya kan? Ora sini aku lebih banter nanjak itu Oke, udah turun. oke, ya cuman intinya menurutku sih kalian kalau sudah sampai sana harus sampai puncak Lawu sebisa mungkin ya, kecuali kalau memang kalian benar-benar jauh dari cut off point. Bisa mulai jalan. Terus ada di pos 3 Cemoro Kandang itu ada WS. Ada WS dan kalau tahunku ada medik juga di situ. Medik ada. Ada Aku ya? Juga tahun ada. lalu juga ada. Ada Cuman medik. aku udah inget kayaknya di situ udah ada makanan yang proper. Nah, ada roti. Oh iya, roti Aoka itu aku. Terus Tapi pesanku sih kalau misalnya sampai situ kalian merasa wah masih berat nih, kayak udah berat, mending turun aja karena puncak masih jauh guys dari Iya. pos 3 itu. Iya. Jadi jangan membahayakan diri sendiri. Gitu. sama di situ kalau ada minum kalian penuhin. Bener. Tapi kalau aku tuh sudah menuin di bawah Jo. Iya. Jadi sampai situ masih oke. Loh, yoga berarti keliru strategimu. Di bawah tuh jangan terlalu penuh kayak gitu. Lah kan Orang ini sudah kan tahu ada ngomong ke strategi sendiri-sendiri toh. Kan ultraku mbak ultramu beda toh. Ya, ini tak Nggak kasih- usah kakak bacot kayak gitu. Ini tak kasih tips. Aku nggak butuh tips semua. Aku sudah finish kok. Finishmu tuh- Lagian saya aku nggak pernah minta tips back kowe. finishmu nek patokan mail itu Kan aku female. ya, gue nggak pernah minta tips mbak aku. Nggak. Gue lupa saya ngajari, saya jemput kue dan Nggak. segala macam. Loh, sing nyuruh kowe nyemput siapa? Fred Kondes. Terus apalagi ya? Oh ya, puncak Lawu. Apa namanya, Hergo Dumila. Dumila. Nah itu kalian Hergo tuh dalam nggak sih? nggak perlu sampai puncak guys sebenarnya guys. Karena gelangnya di bawahnya. Gelangnya di bawahnya. 100 meter di bawah. Jadi kalau kalian belum pernah ke Lawu, kalian waktunya panjang dan kalian pengen ke puncak, ya kalian naiklah. Tapi kalau kalian udah pernah ke Lawu, kalian ngejar waktu, atau kalian waktunya mepet, kalian mending langsung turun. Karena untuk turun ini aku ya pakai speedku ya. Karena turun dari puncak Lawu ke Candi Ceto 2 itu jam ya, 2,5. dengan speedku yang ngebut itu 3 jam, 3 jam. Aku tahun lalu juga 3 jam, tapi tahun lalu mengerikan badai Iya beda. dan Aku ya hujan, Jo. Aku berhenti. juga hujan terus itu. Terus di sini just in case kalian kelaparan atau kalian kekurangan air, bisa mampir ke Mbok Yem atau warung-warung di sekitarnya. Cuman take note bahwa akan makan waktu. Ya, enggak, kalau beli yang kemasan ya enggak sih, tapi mahal. Ya enggak, tapi kan nunggu antri saya bayar. Terus turunan di dari mulai Mbok Yem ke bawah itu relatif Runnable. rata-rata runnable.
even buat aku yang nggak berani turunan itu masih rata. Dan dia cukup landai. Lalu kalian bakal ngelewatin Bulak Peperangan, pasar setan dulu atau pasar Dieng, Tupaan Menjangan, lalu kalian ngelewatin Bulak Peperangan. Jangan tuh naik satu bukit, terus turun lagi baru Bulak Peperangan. Nah, Bulak Peperangan kalian ada warung juga guys, jadi di situ juga bisa makan. Ada warung. Nah, terus dari situ kalian full turun sampai di WS atau checkpoint Ceto. Nah, ini yang tadi kita sama Ayu ngomong di sini titik dropback. Kalau kalian ada waktu, kalian ada trouble ya kalian ganti-ganti di sini. Kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi pesanku lagi di sini kalian harus makan. Terus banyak orang yang mengentengkan habis Ceto itu kan tinggal 17 kilo. Terus nggak ada tanjakan yang mengerikan, cuma rolling. Jangan salah. Permainan mental sesungguhnya adalah 17 kilo terakhir. Tapi faktanya tuh enggak 17 kilo toh. 17 kilo. Udah, aku soalnya SLU ku iya. tidak pernah 50 pas, lalu 51, 52 gitu. 19 kilo, 20 kiloan. Nah, jadi itu di situ tahun itu tuh aku begitu mau sampai Ceto terus aku nelpon Cika. 17 kilo 5 jam nyandek. Ya wes aku langsung jalan gitu. Jadi aku waktu di situ tuh COP kurang 5 jam. Kalau kalian misalnya daripada sepatu road, menurutku mending sepatu trail tapi yang cushion, yang tinggi, karena banyak makadam coy. Bukan cuma makadam, cor-coran itu perih cuy. Cor-corannya, makanya kan mereka kan karena cor-coran itu kan mereka mikirnya sepatu road. Nah, tapi sepatu roadnya itu kalau di makadam tuh ya nggak enak. Terus habis itu kau inget nggak yang waktu habis cor-coran, terus kan itu kan belok kiri terus masuk sawah-sawah sing licin banget. Sing aku naik terus tembusnya ketemu kowe. Nah itu kan licin banget tuh kalau hujan. Jadi mendingan tetap pakai sepatu trail. Tetap full trail ya. Nah, setelah ketemu kowe, isinya memang road semua lah. Ya. 2,5 kilo. Ya intinya itu relatif runnable juga. SLU sih asal nggak hujan banget, badai kayak kemarin dia runnable dan enak buat dilariin. Dan sub 12 jam tuh menurutku nggak gampang, nggak susah. Enggak guys, susah guys. Ya, susah. Oke. Kalau yang bilang gampang dan hicikan nggak usah dipercaya, musyrik. Ya, ini pesawat udah mulai terbang, jadi kita lanjut lagi guys. Mengenai dokumentasi atau fotografer di SLO sih, so far aku ikut 3 kali, aman semua. Banyak dan cukup berkualitas. Terus foto you juga bebas kan di limit ya. Kayak iya cuma tuh kayak nggak nemu foto you maksudnya fotoku semua dari official dari itu sudah mumpuni bagus-bagus. Sudah, gue ngajak foto you ada. Oh ada. Apalagi sebelum S3. Terus, nah ini pesanku buat kalian. Apalagi mungkin kalian banyak yang baru-baru belum pernah ke Lawu, memang Lawu itu indah. Tapi hati-hati jangan sampai keblinger karena gimana pun konten foto dan video itu takes time, jadi lebih bijak. Oke, waktu keliling 50 konten lo ya, ada vlognya lo ya. Oh iya, maksudnya foto-foto udah berarti kan konten kan udah moving ngono lo. Terus kemarin gue waktunya berapa sih? 40 menit sebelum COT bu. Nah jadi itu waktunya Ayu itu berarti 16 jam 20 menit. Nah kalau cowok itu udah bye-bye guys, karena tapi take note saya itu juga aku cedera loh. Oh iya. Cedera yang inner tight yang sakit banget gara-gara dipeluk-peluk pas ML kurang foreplay guys. Perlu banget diomong guys. Ya memang itu kan kesalahan. Makanya step by step. Sama kayak kita nge-trail itu tuh dari 7, 15, 30, jangan langsung 50. ML tuh juga kayak gitu, ada foreplay. Ini kan sudah foreplay. Pemanasan dulu, orang langsung diplekek. Dia kan sudah pemanasan itu. Lanjut apa? Oh iya, kalau cowok COT-nya 16 jam, kalau cewek COT-nya 17 jam. Ngop gue coba. Jadi hati-hati. Soalnya SLU tuh tegas guys. Kamu kelewatan sudah COT beberapa detik aja setelah COT itu dianggapnya DNF for COT. Mau minta medal sama gimana pun sama Mas John tidak akan dikasih.
Itu pengalaman soalnya aku kemarin waktu finish terus itu masih ada peserta yang kayak ngeyel gitu, Mas aku kan cuma kelewatan 1 menit. Dan itu sama Mas John, aku ingat banget katanya Mas John tuh gini, karena pesertanya kan ngomong, aku tuh sudah berusaha banget buat ngejar COT bla bla bla, ini kan cuma kelewatan 1 menit Mas. Jawabannya Mas John tuh bagus sih Mas, orang-orang yang finish sebelum COT mereka juga berjuang, bukan cuma Masnya aja yang berjuang. Jadi tetap dedikasi guys. Titik-titik yang krusial, yang rawan makan waktu dan rawan buat ya intinya yang berat tuh. Yang pertama kalau buat aku turunan Mongrang, lalu uphill ke Cemoro Kandang. Nah, uphill Cemoro Kandang itu ada 2 rute. Jadi kalian kalau ngikutin pita tuh ya aman aja, cuman rata-rata tuh ada yang curam, ada yang landai. Nah, kalau kalian Aku ikutin zigzag. Sebenarnya tahunku itu ngapur, tapi ada juga sing pitanya Ya, itu itu. curam. bener, pitanya itu lurus cuy. Yang zigzag itu memang di pita hitam sama Mas John waktu itu, waktu Oh, tahunku. berarti plan Jadi B. memang tidak boleh lewat situ. Ah. Ya bukan tidak boleh sih, maksudnya itu bukan rutenya. Ah. Tapi kan karena aku sering naik sendiri, jadi aku tahu kalau itu tuh nembus. Ya, gini. Jadi rata-rata nembus, cuman take note dulu. Kita udah lama nggak kesana. Ya kita nggak tahu rutenya kayak Dan gimana. siapa tahu rusak. Karena aku beberapa kali kemarin itu ngambil rute yang shortcut itu lebih pendek. Tapi ternyata banyak batang-batang yang mungkin buat sebagian orang bakal lebih lama. Jadi ya hati-hati aja. Bukan shortcut cuy, terjal, jadi kayak langsung lurus gitu. Ya tapi itu shortcut, kan lebih short. Intinya lebih short. Itu udah hidungmu tuh bikin aku jengkel, pengen tak tarik itu saking. Tidak pakai gigi. Jangan kecil live, kecil on. Aduh. Angel Oke, terus apalagi ya segmen yang berat ya? Turunan Lawu kali. Turunan Menurutku Lawu. tuh justru yang berat tuh malah itu cuy. Gue ingat setelah WS Ceto kan masih ada rolling. Terus yang tanjakan, yang belok-belok, terus cor-coran itu, yang kan lihat belakang banyak lampu-lampu dari peserta belakang. Itu menurutku berat. Karena di situ kan kita udah capek-capek itu. Yang sebelum WS terakhir itu. Jadi WS sebelum 2 WS terakhir, jadi bener-bener di situ tuh kayak itu mental game sih. Itu namanya apa? Kebun teh apa tuh? Aku lupa namanya. Sing kita minum teh itu loh. Iya aku lupa namanya. Pokoknya daerah Karanganyar gitu guys. Itu mental game sih di situ sih, karena itu di situ aku sudah jalan mundur guys. Literally jalan mundur. Ya kalau waktumu aman sih ya nyantai, maksudnya ya wes asal cepet kan. Tapi kalau waktumu mepet ya mau kalian udah Harus lari, karena sebenarnya itu bisa lari. Cuman yang kayak aku tadi bilang itu tuh di situ posisi badannya udah capek. Jadi kayak badan tuh kayak udah mungkin mau menyerah, tapi yang makanya aku bilang itu mental game sih. Terus satu lagi yang perlu kalian notice, 3-4 km itu jalan raya dan itu ada beberapa persimpangan. Nah, kalau kalian finish, tapi aku nggak tahu ya kalau finishnya waktu jatahnya waktu jatahku 80 kilo tahun lalu tuh marsialnya mungkin lagi istirahat atau Tuh bentar tuh. udah 1 menit kan Aku mau ngomong lihat kayak aku udah jadi amok tuh. Sebel banget. Aku tuh tahun lalu kan finish jam 12 malam. Nah itu marsialnya nggak ada guys. Buat teman-teman hati-hati karena aku ke distract, jangan ngomong nggak ngomong. Udah usah liatin aku. Buat teman-teman hati-hati karena itu udah penyeberangan Oh, iya, jalan raya Tawangmangu. Dan 1 kilo terakhir tuh ada BS Bayangan yang menurutku udah ada gunanya. Sorot nang sebelah dia. Ada loh ya. Sing gue nyebrang ke aku, saya ada pertigaan itu. Sekarang sebelahnya itu kan ada BS Bayangan cuy. Oh. Di situ tuh ada BS Bayangan. Pas gue nopo nih kene wis finish aja udah ada bujakan gitu. Ya kayaknya itu aja ya. Ada lagi enggak tips and triknya? Sebenarnya ada lagi cuy. Apa? Yang aku udah naik sebenarnya 50 tuh mungkin nggak begitu ngefek, tapi ngefek juga sih di awal-awal itu loh. Yang pas gue ngomong ada genangan, ada penyempitan, itu tuh mostly orang-orang di situ tuh kan pelan dulu. Tapi kalau misalnya gue pelan di situ, nanti pada saat nanjak itu ada beberapa segmen yang juga rada menyempit, Bottleneck. jadi ini aku sih pelan sih. Cuman tuh di situ ada juga yang udah ngegas karena aku rada turun tuh. Dia juga yang ngegas terus jadi habis.
Nah itu tuh kayak setiap orang tuh beda-beda. Jadi kayak kamu harus menakar kemampuanmu tuh seberapa. Itu sih. Kayaknya udah itu aja. Kalau yang 80 kalian ketambahan jebol larangan, sama nanti waktu mau pulang diputerin lagi. 120 aku belum pernah, jadi aku nggak bisa ngomong. Yang jelas itu bakal lewat jalur Singolangu. Ya itu kan harusnya podcastnya Mbak Vincent sih udah ngerasa kisah ngelangu. Raiso, katanya dia belum naik. Belum Naik ya? ya, lupa aku. Singolangu, oh iya. Ya intinya itu dari kita. Berikutnya yang 30k, tips and trick 30k, kalian bisa lihat nanti aku bikin podcast sama Mas John. Bakal tayang setelah video ini guys. Podcast itu 7k sama 15k. Apa? Lah tidak bikin podcast sih. Udah? Kan aku sudah semua 7 sama 15. Aku tidak diwawancara lagi. Lah ngapain? Waktunya ndak nyada. Aku ndak sempat nyedit cuy. Kita mau ke Chiang Mai cuy. So ya itu aja buat teman-teman semua. Enjoy Siksorogo berapapun kategori kalian. Dan apa ada unek-unek buat mereka? Pokoknya have fun. Listen to your body. Kalau memang sepertinya tidak mumpuni dan tidak usah dipaksa. Jangan malu, jangan sungkan Jangan untuk malu. menyerah. DNF itu bukan aib. Badan cuma satu, rest tahun depan masih ada. Dan finish yang paling akhir adalah finish di rumah kembali bersama keadaan dengan selamat. yang terkasih Yes, benar. dengan selamat. So itu aja Raiku kok gede banget tuh. Jun. pertanyaan dan saran langsung di sini, nanti kita balas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye.